Iya, gua minasan, welcome again with Mr. K di sini. Kali ini Mr. K mau nyampein salam gak cuman buat para fans One Piece atau para nakama, tapi lebih dari itu, khususnya buat kalian atau siapapun yang bilang anime One Piece grafisnya ampas, pacingnya kelamaan, gak layak disebut anime terbaik, gerakan wayang kaku, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Oke, gak apa-apa. Tapi gimana ya kalau kenyataannya akan ada versi One Piece yang lebih baik, yang menutupi berbagai kelemahan anime One Piece versi jadul, dengan hasil yang bakalan siap bikin kalian tercengang lah. Walaupun nggak pantas sih Mr. K bilang kayak gini, tapi mau gimana, emang Mr. K suka huru-hara kan. Terlalu lebay nih. Kemarin Gear 5 juga begitu. Ah, ya Gil, yang bener. Tetap bakal biasa aja dengar kabar ini kan? So, mendingan kita langsung breakdown aja nih kabar terbaru soal project anime remake One Piece dan informasi lain dari acara Jam Festa yang baru aja diselenggarain. Sebelum lanjut, seperti biasanya, like-nya jangan lupa dikasih biar untuk mancing huru-hara makin kemana-mana. Oke? Kalau udah, kita langsung menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Nah, di acara Jam Festa memberikan banyak angin segar buat para fans One Piece nih. Ada berbagai kabar, khususnya mengenai serial anime yang lagi berlanjut ke Egghead Arc dan juga pesan rahasia Oda ke para fans. Biar enaknya, kita baginya jadi 3 poin aja lah. Soal anime remake, Egghead Arc, dan pesan khusus dari Oda. Kita breakdown satu-satu. Anime remake. Pernah bayangin anime One Piece di remake? Gila ini semua kalangan bakal masuk banget. Yang udah ngikutin lama bakal ngerasain nostalgia dengan sensasi yang berbeda. Terus buat yang mau nyoba One Piece tapi mikir 1000 episode banyak banget, bisa mulai dari awal bersama dengan kualitas yang jauh lebih baik. Gak lupa juga buat kalian yang benci, yang dimanapun kalian berada ya, ini saat yang tepat untuk apa? Di roasting lagi karena kualitasnya. Takutnya gak bisa, Udah gak apa-apa lah, gak usah malu, ikutan nonton aja lah. Fans One Piece alias seluruh nakama bakal menerima kalian dengan tangan terbuka kok. Ya kecuali pas sama Mister kayak, pasti kan Mister jilat udah sendiri gitu loh. Enggak bercanda, silakan nonton nanti One Piece remake-nya juga gak apa-apa, Tapi gak bercanda juga sih Mister bilang gitu. Yaps, project anime remake ini bukan mimpi di siang bolong ya. Project ini beneran ada, di mana Netflix bertanggung jawab dalam proses produksi. Setelah sukses dengan live action, kini Netflix kembali terlibat dalam project besar tersebut. Yang gak kalah bikin heboh adalah studio pemegang produksi animasi, yaitu salah satu studio terkenal, Wit Studio. Yaps, kalian gak salah dengar, Wit Studio. Gak mungkin kalian gak tahu studio yang satu ini. Di kalangan para fans animenya, udah paham betul rekam jejak Wit Studio dalam menghasilkan anime bergenre apapun. Apalagi action fantasi, udah jadi makanan mereka banget. Bahkan Osama King yang terbaru aja dilihat lah. Semisal gak kenal juga ya, gak apa-apa kita kenalin lah. Di season saat ini, ada satu anime Wit Studio yang bertengger di rating tinggi. Ya, tahun inilah. Di berbagai platform rating ya, yaitu Spy X Family. Dari sini ya harusnya udah kelihatan dong kualitas Wit Studio itu gimana. Tapi kan itu collab sama Cleverbox. Oke, kalau begitu, kenalin lagi project Wit Studio lainnya yang Mr. K sebut tadi lah, Osama Ranking. Anime yang dengan animasi fight dan coloringnya sangat khas dan bakal diingat oleh siapapun. Ya, kalau kita ngelihat Osama King ya, layaknya kita ngelihat studio Ghibli dah, oke? Di luar cerita dari serial yang memang gak kalah bagusnya juga. Belum cukup, tenang, masih ada lagi kok. Dan ini yang paling pamungkas. Kalian masih ingat kan Attack on Titan? Season 1 sampai 3-nya sebelum pindah tangan ke MAPPA. Betul ya, Wit Studio adalah pemegang Attack on Titan dari season 1 hingga season 3. Yang disebut-sebut katanya animasi fight-nya nggak bakal bisa dilampaui sekalipun oleh MAPPA sendiri yang lanjutin Attack on Titan. Sekarang bayangin, Wit Studio yang udah paham betul gimana menyajikan anime action fantasi menggarap project One Piece remake. Jelas hasilnya bakal siap memuaskan seluruh elemen penikmat One Piece. Tapi tenang kita gak usah takut disebut kegendong studio. One Piece tetap bagus kok dari storynya, gak perlu gendong-gendongan lah. Emang Kimetsu no Yaipong.
Oke? Atau cuman Naruto doang yang bisa remake-remake? Masih sama studio itu pula. Semoga remake versi kalian nggak banyak fillernya ya. BTW, bagi kalian yang bertanya-tanya, kenapa project remake ini dibuat? Ya, ini lantaran memperingati 25 tahun anniversary perilisan anime One Piece yang udah ada sejak tahun 1999. Meski demikian, baru visual aja nih yang diumumin. Menggambarkan Luffy kecil di pinggiran tebing memandang sesuatu nan jauh di sono. Dari visual ini banyak yang memprediksikan bakal mengadaptasi East Blue Saga sebagai awalnya. Lalu, perihal kapan anime remake ini akan mulai dirilis? Ya, masih perlu menunggu konfirmasi lebih lanjut di masa yang akan datang. Serta tak ada jaminan di tahun depan juga ya. So, memang kabar ini menggembirakan, tapi harus bersabar dulu buat menikmati hasilnya. Minimal trailer dulu lah. Jadi kalau trailer muncul kan, Mr. K bisa goreng gitu loh, bikin masakan banyak. Ya, hitung-hitung masa peralihan dari para penyatir animasi One Piece untuk berkamuflase menghilang sebentar, lalu mengikuti dari awal kemudian. Terus pesan aja ya, buat para pembenci, segera puas-puasin kasih roasting terbaik kalian ke anime One Piece. Soalnya kalau anime One Piece remake by Wit Studio ini udah rilis, Mr. K takut ngerosting apa lagi coba. Ini Wit loh. Lanjut, ngomongin remake udah. Sekarang ke Egghead Arc. Terutama ini untuk fans One Piece sendiri ya. Oke, udahlah manas-manasinnya. Sekarang kita balik lagi ke anime One Piece yang berjalan saat ini. Perihal Egghead Arc. Ada beberapa pengumuman penting yang disampaikan, baik perihal Seiyu hingga opening dan ending. Kita ke informasi soal Seiyu dulu lah, mengingat karakter Vegapunk baru debut nanti. Dan di Jam Festa ya, udah diumumin siapa aja yang menghidupkan karakter Dr. Vegapunk ini. Pertama, Dr. Vegapunk alias Stella atau si tubuh asli bakal diisi oleh Yohei Tadano. Ini bukan keterlibatan beliau pertama kali di One Piece, sebelumnya ia pernah mengisi karakter filler Vice Admiral Brody. Kedua, Dr. Vegapunk Saka dengan pengisi suara Suhei Sakaguchi. Ia tercatat pernah mengisi suara Jugo dari serial Naruto. Ketiga, Vegapunk Lilith akan diisi oleh Aya Hirano. Ya, Lucy Fairy Tail lah kalau kalian nggak tahu. Keempat, Dr. Vegapunk Edison ya, pengisi suaranya adalah Ryoko Shiraishi. Selanjutnya, Vegapunk Pythagoras akan diperankan oleh Tokuyoshi Kawashima. Terus, Vegapunk Atlas diisi sama Kaide Hondo, Seiyu yang pernah mengisi suara Elaina dari Majo no Tabi-Tabi. Terakhir, Vegapunk York yang menjadi seiyunya yakni Mutsumi Tamura. Mereka semua bukan seiyu kaleng-kaleng ya, gak disebutin satu persatunya karena memang udah banyak banget. So, dijamin gak bakal mengecewakan kita dalam tugasnya. Lalu perihal soundtrack, gak taunya ya, Toei Animation mau bawa kita ke ruang nostalgia nih. Buat opening bakal dibawakan oleh Hiroshi Kitadani dengan judul As. Sebelumnya ya, Hiroshi Kitadani adalah yang membawakan opening VR. Endingnya juga gak kalah menarik rek. Pembawa lagu Memories Maki Atsuki akan mengisi ending song baru berjudul Dear Sunrise. Tahun depan emang beneran mau dibawa nostalgia kita sama anime One Piece. Gokil sih. Lalu yang terakhir, pesan dari Odachi. Sekarang kita ke poin terakhir, yakni pesan Oda kepada para nakama One Piece yang telah setia mengikuti serial ini hingga detik ini. Seperti biasa, Odachi menyampaikan terima kasih banyak karena di tahun 2023 telah menjadi tahun yang luar biasa. Termasuk soal berakhirnya Wano Kuni hingga kesuksesan live action. Nah, yang menarik adalah perkataan Oda terkait beberapa hal yang berkaitan dengan cerita saat ini. Misalnya ya, Odachi menyampaikan, andaikan Luffy dan kawan-kawannya bisa meninggalkan Egghead dengan selamat, maka sudah seharusnya mereka pergi ke pulau itu. Pulau apakah yang dimaksud? Apakah Pulau Elbaf? Atau apakah Odachi bermaksud untuk langsung menuju Lautale? Atau ada tujuan lain yang tak pernah kita terbayangkan? Lebih lanjut ya, Odachi memperkirakan tahun depan arc Egghead akan berakhir. Tapi jangan percaya juga sih. Anehnya ya, Oda menambahkan semisalnya berpikir buat gak menuju ke sono, meskipun Odachi sendiri ragu apakah bisa merubah keinginan Luffy atau enggak. Main teka-teki aja nih. Ya. Nah, informasi ini yang nggak boleh kelewatan ya. Oda Sensei ngasih kode ke kita bahwa akan ada pertarungan antar karakter itu melawan karakter ini. Kemudian pertarungan ini membawa hasil yang tak terduga. Wow, makin bikin penasaran gak tuh? Kayaknya emang bakal ada karakter yang akhirnya muncul, bertarung dengan karakter penting lainnya, dan hasilnya siap mengguncang dunia One Piece.
Apakah yang dimaksud adalah Dragon melawan Saturn? Nah, ngomong-ngomong soal pesan sebelumnya ya, Odachi bilang bisa meninggalkan Egghead dengan selamat. Kok agak sus ya? Semoga Odachi gak macem-macem lah. Semoga beneran emang semuanya bisa cabut dari Egghead dengan selamat. Ya, jangan sampai Dr. Vegapunk ada yang meninggal lagi lah. Itu dia Rek, terkait rangkuman soal acara Jump Festa yang berlangsung hari ini. Mulai dari anime remake yang bikin panas fans anime manga lain. Terus ada lagi kabar soal Egghead hingga pesan dari Oda. Gimana pendapat kalian masing-masing soal kabar itu? Bisa yakin kalian lebih seneng kabar yang pertama, alias kalian bisa roasting habis-habisan siapapun yang katakanlah ngerosting One Piece. Tapi misalnya apapun yang kalian tarain, ya jangan pernah singgung personal orang lain, Rek. Cukup kata-katain aja animenya gak apa-apa, ya. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam anime ya.